Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kontennya no cut no edit sebenarnya. Nggak tahu sih kita ngobrolin apa hari ini. Pengen aja gitu kan bikin video tentang gimana sih kehidupan dunia kerja itu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin pertama kali kerja, pasti dalam bayangannya atau dalam konsep dan tujuan hidupnya kerja itu menyenangkan gitu kan, kerja itu fun, seru gitu. Terus kita enak nih pegang uang sendiri kan, terus bisa nabung dan lain-lainnya. Oke. Dunia kerja emang ketika kita lihatnya hanya dalam satu sudut pandang aja, mungkin kita ngerasa fun gitu kan, kita ngerasa happy. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa dunia kerja itu ternyata sangat-sangat keras gitu. Jadi kayak banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tidak terduga yang kita dapatkan ketika kita masuk ke dalam dunia kerja. Oke. Aku lulus tahun 2017 dan itu langsung ketika graduation gitu kan, ketika kelulusan langsung dapat kerja. Oke, awalnya happy gitu kan, happy banget gitu, karena baru lulus nih terus langsung dapat kerjaan, ngerasa bersyukur banget, alhamdulillah langsung dikasih sama Allah pekerjaan dan bisa membantu perekonomian keluarga. Otomatis kan lambat laun ngerasa kok capek gitu ya, kok jenuh banget, kok bosen gitu. Sebenarnya bukan dari sisi pekerjaannya yang membuat kita ngerasa jenuh atau bosen atau ngerasa capek gitu kan, karena overall aku suka banget sama kerjaan yang sekarang aku gelutin gitu ya, sekarang aku seriusin gitu kan. Aku suka banget di bidang pekerjaan tersebut, tapi ada beberapa hal yang bikin semangat kita itu menurun, kualitas kita dalam bekerja juga agak sedikit menurun, komunikasi kita terhadap orang-orang di sekitar pekerjaan kita juga akan menurun. Sebenarnya itu secara psikologi, secara mental juga akan berpengaruh terhadap kinerja kita kan dalam suatu pekerjaan itu. Nah, di sini yang aku bahas adalah orang-orang di lingkungan kerja yang super duper luar biasa, mungkin menyebalkan. Yes, aku temuin itu di tempat kerja aku. Tapi ada sisi baiknya ya. Jadi kita lebih kenal banyak banget karakter yang tidak terduga, yang luar biasa. Karena aku nggak pernah nih selama kuliah nemu karakter seperti ini, orang seperti ini. Terus aku nggak pernah nih di lingkungan aku, di pertemanan aku ada orang-orang yang seperti ini. Ketika terjun di dunia kerja, aku menemukan banyak sekali karakter yang luar biasa. Kok ada gitu kan manusia yang punya karakter seperti ini. Nah, itu yang bikin gak nyaman, karena ketika kita ingin berinteraksi atau ketika kita ingin menjalin satu komunikasi terhadap orang-orang tersebut, kita ngerasa kok direndahin, kita ngerasa kok gak dihargai. Jadi apresiasi terhadap seseorang itu sangat minim sekali, sangat kecil sekali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sering sekali untuk orang-orang yang ada di lingkungan kerja kita gitu kan, mungkin di luar sana juga akan merasa menyepelekan kehadiran kita gitu. Jadi kita udah kerja nih, kita udah melaksanakan apa yang ada dalam suatu instansi atau suatu perusahaan, lembaga dan lain halnya. Tapi ternyata tugas dan fungsi kita itu kayak disepelekan, kita kayak nggak dihargai, kita merasa kayak dikucilkan gitu. Oke, mungkin aku bilangnya kita merasa gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang secara terang-terangan membanding-bandingkan kinerja kita dengan yang lain. Mungkin buat teman-teman di luar sana, ketika kita merasa dibandingkan, kita akan termotivasi untuk jadi yang lebih baik. Itu mungkin karakter yang tiap orang berbeda-beda. Ada yang
ketika dia dibandingkan, dia akan merasa semakin down gitu, semakin tidak merasa dianggap, semakin tidak berguna, semakin dia melihat aku ternyata kerja di sini sia-sia ya, apa yang aku lakukan sia-sia ya, aku di sini kayaknya nggak bisa bantu apa-apa ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, buat aku, saran aku sih, aku nggak bisa bilang ya kalau orang-orang seperti itu baik dan lain-lainnya, karena di dalam karakter seseorang itu ada baik dan buruk, tapi sebenarnya mereka semuanya baik. Jadi yang menentukan adalah apa ya, cara kita bersikap aja gitu. Kalau aku lebih ke cuek sebenarnya, cuek, terus lebih ke nggak peduli gitu kan. Tapi ada di sisi lain yang aku sensitif banget kalau misalnya kita dibandingin sama orang lain gitu. Hasil pekerjaan kamu dikritik di depan orang yang diunggul-unggulkan kan, itu rasanya gemes kan, gemes gitu kan, rasanya kita pengen marah, kita pengen aduh gak betah nih gitu, aduh ini kenapa sih kok jadi kayak gini gitu kan. Tapi di sisi lain kita stay gitu kan, kita bertahan, kita survive bukan untuk menyenangkan atau bukan untuk prioritas kita bekerja gitu kan, tapi kita survive, kita bertahan karena kita ingin membuktikan aku bisa loh kayak gitu, aku bisa loh bertahan sampai sekarang meskipun di tengah-tengah hal tersebut itu banyak sekali ujian, banyak sekali masalah yang didatangkan oleh orang-orang lain gitu kan. Kita berusaha meminimalisir supaya ketika kita kerja kita nggak pengen nih bikin masalah, kita mengurangi permasalahan antar temen, terus permasalahan rekan kerja kayak gitu-gitu. Kita berusaha untuk meminimalisir terjadinya permasalahan. Tapi ternyata orang-orang di balik lingkungan kerja kita, di lingkungan kerja kita itu sering banget gitu kan ya cari-cari masalah sama kita kan. Nah, kalau aku sih nggak mau menghindari masalah ya, cuma ada di sisi lain itu kayak ngerasa capek banget daripada kita mikirin terlalu jauh gitu, daripada kita pikiran terlalu dalam. Ya pertama bersikap biasa aja gitu. Jadi aku lebih sering ke cuek, lebih sering males ngomong. Kalau misalnya aku udah bener-bener capek, males ngomong gitu, tapi kan nggak bisa lama-lama ya kan kita kerja nih. Kalau misalnya kita nggak ngobrol sama rekan kerja, kita nggak ngobrol sama teman-teman yang ada di lingkungan kerja, itu kan juga bakal diomongin tuh sama satu instansi gitu kan. Jadi bersikap biasa aja, ngomong seperlunya aja. Kalau misalnya kamu ngerasa nggak butuh ya udah nggak usah ngomong. Kalau kamu ngerasa butuh ya udah ngomong. Kalau misalnya kamu perlu nyapa orang ini nih misalnya, ya udah disapa aja gitu, ya udah senyumin aja kayak gitu. Tapi secukupnya, sewajarnya aja, nggak perlu yang kita terlalu deket banget, nggak perlu yang kita bersikap so baik, hei gimana kabarnya, oh iya kemarin gini-gini, udah nggak perlu kayak gitu lagi. Dan karena kita udah tahu seluk beluknya, kita udah tahu nih karakter orang ini bakal kayak gimana nih ke kita kalau kita kasih respon yang berlebihan. Intinya dunia kerja itu nggak sebaik yang kalian kira ya, nggak sebaik yang kalian pikir gitu. Mungkin bukan aku aja nih, karena sebelumnya kan kita kerja bukan di salah satu atau satu instansi aja gitu kan. Kita sering di beberapa instansi gitu, di beberapa tempat kerja yang lain. Nah, dan menemukan hal-hal yang seperti itu, mungkin kita anggapnya wajar gitu, tapi itu nggak wajar menurut aku, karena ya karakter manusia itu kan bisa diperbaikin. Kita bisa gitu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita bisa perbaikin diri kita setiap harinya ketika kita merasa aku kurangnya di sini nih, oke aku perbaikin gitu. Kita bisa loh melakukan hal seperti itu. Jadi kalau ada buat orang yang bilang, aduh nggak bisa itu karakternya orang kayak gitu kan. Karakter itu bisa kita perbaikin, bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah adalah watak seseorang. Nah, kalau karakter itu sangat-sangat bisa kita perbaiki, sangat-sangat bisa kita tunjukin nih, oh ini loh karakter yang baik, gimana sih jadi manusia yang baik gitu. Oke,
meskipun aku nggak baik-baik banget kan ya, cuma kan kita kan pasti setiap harinya akan berproses untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri kita, kualitas hidup kita, supaya kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk lingkungan kita. Jadi buat aku, lingkungan teman-teman kerja itu yang bikin kita ngerasa di tempat kerja itu ngerasa nyaman mungkin kalau memang lingkungannya baik. Makanya ada beberapa orang tuh yang bilang kalau misalnya lingkungan kamu nggak baik, lingkungan kamu toksik gitu kan, ya udah kamu nggak usah survive lah gitu, ngapain gitu, bikin sakit hati, udah kamu tinggalin aja kayak gitu. Ada orang yang beranggapan seperti itu. Terus ada orang yang bilang pentingnya untuk membahagiakan diri sendiri dulu baru kita membahagiakan orang lain. Gimana caranya kamu bisa bahagiain orang lain kalau kamu nggak bisa bahagia gitu loh. Kalau kamu diri kamu sendiri belum bisa bahagia, orang lain akan melihat kamu, ini anak nggak bahagia, sok-sokan bahagia gitu kan. Orang-orang lain akan melihatnya seperti itu. Jadi mulai dari diri kita sendiri, gimana caranya kita bikin nyaman di tempat kerja, gimana caranya diri kita bisa bahagia di tempat kerja. Maka dari itu kita carilah orang-orang yang bikin kita semangat, bikin kita nyaman, bikin kita bisa sharing tentang permasalahan di kantor, kerjaan-kerjaan apa aja yang mungkin kamu ngerasa berat, ngerasa susah, bisa kita obrolin bareng-bareng sama teman-teman yang bikin kalian nyaman gitu. Intinya sih di tempat kerja itu pasti banyak banget orang-orang yang luar biasa gitu kan, luar biasa toksik gitu kan, orang-orang yang nyebelin mungkin kan, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang bikin marah tiap hari, orang-orang yang bikin emosi dan lain-lainnya pasti banyak banget di tempat kerja. Bukan hanya di satu instansi, dua instansi, bahkan hampir di semua pasti kita akan menemui banyak sekali karakter orang-orang yang seperti itu. Normal gitu kan, wajar banget. Tapi pesan aku sih ya gitu, kita harus bukan menguatkan diri kita ya, tapi kalau kuat otomatis manusia semuanya, aku percaya sih semua manusia itu kuat gitu kan. Yang penting kita harus meningkatkan semangat kita, meningkatkan tujuan hidup kita itu sebenarnya untuk apa gitu kan. Kita kerja untuk apa, kita bahagia untuk apa gitu kan. Jadi kita harus tahu tujuan hidup kita. Kalau misalnya kita tahu tujuan hidup kita itu apa, otomatis hal-hal yang sebenarnya negatif gitu kan, kita akan nggak pusingin gitu loh. Jadi kita ya udah, itu urusan kamu sendiri gitu kan, ya aku bakal hidup dengan cara aku sendiri, aku bakal bahagia dengan cara aku sendiri, dengan orang-orang yang sekiranya masih baik ke kita gitu. Intinya itu. Jadi kita ngobrol seperlunya aja, nggak perlu banyak-banyak sharing tentang hal-hal yang pribadi kepada orang-orang yang seperti itu gitu kan. Kita cukup berteman dengan orang-orang yang baik aja. Oke, ngobrolnya aneh kan? Gak tahu ini ngobrol tentang apa. Tapi semoga teman-teman yang di luar sana semangat untuk kerja, dan kalian luar biasa, udah hebat. Kalian survive, kalian bisa bertahan bertahun-tahun di tempat kerja kalian yang mungkin lingkungannya toksik banget kan. Tapi kalian luar biasa hebat. Kalian udah termasuk yang hebat sih. Kalian bisa survive, kalian bisa bertahan, dan kalian bisa cuek ke teman-teman yang nyebelin gitu kan di kantor. Itu luar biasa sih gitu. Aku acungi jempol karena ada titik dimana aku ngerasa aduh aku gak kuat nih gitu kan. Tiba-tiba kita ngerasa mungkin nangis sendiri, kita sedih sendiri. Tiap malam kita tuh overthinking terus isinya. Tiap malam kita tuh kayaknya aduh besok gimana ya, ketemu sama temen kerja yang kayak gini, aduh ketemu orang ini lagi, aduh kayak gini-gini gitu kan. Mungkin kita akan merasakan hal seperti itu. Gak apa-apa, itu wajar gitu kan. Yang penting gimana caranya kalian tetap setiap harinya, setiap detiknya kalian menyemangati diri kalian sendiri. Kalian pasti akan gini, ingat loh kamu kerja karena orang tua kamu nih kayak gitu. Ingat loh kamu kerja itu karena kamu pengen ini nih. Ingat loh kamu bahagia itu karena ini nih kayak gitu. Jadi kita ingat-ingat aja, kita motivasi diri kita sendiri supaya nanti kedepannya juga kita punya semangat untuk menyemangati orang-orang yang ada di luar sana yang merasa mungkin putus asa, mungkin merasa nggak semangat ketika bekerja gitu. Terima kasih udah dengerin
celotehan aku yang nggak penting ini, aku juga nggak paham sih kita sebenarnya ngobrolin tentang apa. Tapi aku berharap teman-teman yang di luar sana semoga tetap semangat bekerja, tetap ceria, karena sekarang kan lagi melonjaknya tingkat dan kasus COVID-19 ini kan. Jadi banyak banget di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan, yang di PHK dan lain-lainnya, tapi kita masih diberikan pekerjaan. Jadi berharap setiap detiknya, setiap menitnya kita harus bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Oke, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Ini nggak paham cerita tentang apa ya. Yang penting semoga kalian senang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kira-kira bikin cerita dan bahas tentang apa lagi. Sampai bertemu, dadah.